Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para jamaah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dimanapun anda berada, mungkin masih ada di rumah atau di luar rumah, mungkin masih ada dalam kota atau di luar kota. Saya tetap doain semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan rezekinya dan diberkahkan keluarganya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya di malam kesempatan ini tiada lain akan mengkaji tentang ayat Allah ayat 20, yaitu ayat 21 surat Al-Baqarah ayat 21 tentang masalah Allah memanggil kepada kita, bukan hanya kepada orang yang iman atau Islam atau di luar Islam pun termasuk, karena dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Insyaallah ini ayat-ayat selalu menunjukkan kepada kita supaya kita bisa mengabdi kepada Allah. Tiada lain kita diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran itu semata-mata kita sebagai makhluk, berarti kita harus mengabdi. Karena ya ayuhan nas, dari golongan manusia, ubudu harus mengabdi engkau semua, robakum ke pangeran kita semua. Nah ini kecap ubudu disuruh kita untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu berarti kita makhluk. Kalau makhluk itu tak berkuasa, tak punya kuasa. Karena sebagai makhluk itu tiada lain hanya diadakan oleh Allah atau diwujudkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dikerjakan dan dimakan tiada lain hanya oleh Allah. Nah kita sebagai hamba atau sebagai makhluk, jangan di dalam di hati kita ini merasa wujud, merasa hidup, merasa berkuasa, merasa yang punya tujuan. Nih di sini kita tetap harus mengabdi kepada Allah, jangan sampai itu kalau ruh merasa dan merasa. Alladzi khalaqakum alladzi dat khalaqa, yang telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kita. Nah, ketika kita Allah menciptakan kita dan sebelum ciptakan kita,
atau sebelum kita pun diciptakan, Allah telah menciptakan kepada makhluk dari leluhur, dari mulai Nabiullah Adam sampai sekarang orang tua kita atau bapak kita atau nenek kita. Kita harus merenung semuanya di situ makhluk tetap dari mulai Adam. Jangan sampai kita merasa di sini selalu berpuasa karena kita diadakan oleh yang ada. Supaya kita harus merenung seperti itu, hati kita selalu dekat kepada Allah, supaya merasa di dalam hati tidak ada keakuan, tiada lain yang akuan itu adalah yang Maha Kuasa. Nah, ketika kita melakukan seperti apapun amal perbuatan kita, itu sebagai pengabdian kita. Disuruh melakukan sholat, akimi sholat lidzikri, disuruh melakukan zakat, wa atuz zakat. Kita melakukan tiada lain untuk melakukan zakat, karena kitanya sudah sampai ke dalam nisab untuk memberikan zakat. Karena udah cukup untuk dikeluarin. Ketika kita melakukan puasa sauma Ramadan, berarti kita tiada lain hanya mengabdi melaksanakan perintah, dan perintah tidak ada tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat itu adalah secara dari syahadat syariat, syahadat tarekat, dan syahadat hakikat. Salat pun salat syariat atau salat tarekat atau secara torata salat hakikat. Tingkat-tingkatkan, atau zakat pun zakat syariat atau zakat tarekat atau zakat hakikat. Sekarang atau misalkan zakat puasa pun sama, puasa tarekat, puasa hakikat, dan puasa yang namakan yang tadi. Jadi yang tiga, puasa syariat, puasa tarekat, dan puasa hakikat. Haji pun sama seperti itu. Haji syariat, haji tarekat, dan haji hakikat. Nah, kalau kita sudah mengenal di situ, karena dalam Al-Quran surat Al-Maidah kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu dukhuluha fis-silmi kafah. Nah, orang yang selalu melakukan seperti itu, orang fisil mikapah, harus masuklah ke dalam Islam kapah dengan sempurna secara dohirnya atau secara batinnya. Nah, kalau secara dohir dan secara batinnya sudah mengenal, kita memasrahkan diri, kita memasrahkan yang kita kerjakan, kita memasrahkan yang kita amalkan, kita memasrahkan yang kita kerjakan, apapun kita diserahkan kepada Allah. Nah, kalau di sini ya ayuhan nasu budu. Nah, orang-orang An-Nas ini harus mengabdi semuanya, karena semuanya itu tiada lain harus mengabdi kepada Allah. Seandainya kalau tidak mengabdi kepada Allah akan keluar di sisi Allah. Itulah yang bisa dikatakan kenalah adab-adabnya Allah. Nah, ini tujuannya supaya kita bisa takwa kepada Allah. Lihat dari nenek moyang kita yang selalu mengabdi kepada Allah, jangan sampai lupa. Kita pun juga sama harus mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena di suku ayat alladzi ja'ala lakumul arda firasa. Karena Allah alladzi ja'ala yang sudah menciptakan lakum buat engkau al-arda terhadap bumi. Nah, terhadap bumi piro sawasama, tinggal bumi ini adalah menjadi hamparan kita. Wasamaa, dan langit binaa tingkanah menjadi payung. Nah, kita cerita syariat dulu. Kalau kita cari cerita syariat dulu, Allah telah menciptakan kepada bumi yang ini yang diinjak. Kalau ceritanya syariat ya pasti nah ini. Pirosa dewede, karena kan jadi hamparan. Hamparan yang mana? Hamparan kita, tempat mencari rezeki, tempat berjalan, tempat aktivitas. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, tidak jauh dari hamparan bumi. Wasama binai, sama juga seperti langit. Langit juga sama seperti jadi payung di atas kita. Nah,
Jadi kemanapun kita pergi, apakah bisa keluar dari kolong langit? Tidak bisa. Kemanapun kita menyelam, di situ tidak bisa keluar dari kolongan bumi. Langit, hamparan bumi dan hal hamparan langit. Bina'a tinggalan. Nah, cerita daripada syariat, makanya wa anzala minas sama'i ma'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit itu adalah ma'an. Ma'an itu adalah air hujan. Fa'ahraja mihi minas samarat. Nah, kalau sudah menurunkan dari langit, nah ini menurunkan dari langit merupakan air, kita jatuhlah ke bumi. Kalau sudah jatuh ke bumi akan menjadi subur itu tanah. Orang banyak menanam apapun yang kita tanam, mungkin dari makanan-makanan secara harus ditanam dulu, dari mulai sayur, dari mulai buah-buah, dari mulai tanaman-tanaman yang lainnya, maka disitulah akan kemunculan menjadi apa? Menjadi buah-buah. Maka buah-buah itu akan dimanfaatkan oleh kita. Dikarenakan apa? Karena turunnya hujan dari langit, langsung bumi yang menyerat bihi minasyamarti rizqan la rezeki lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah engkau sekali-kali untuk menjadi kepada Allah, untuk menjadi saingan-saingan Allah. Tiada lain itu semuanya kehendak Allah. Nah, bagaimana? Walaupun kita nanam seperti apapun tanah subur, seperti apapun tanaman kita yang baik, kalau Allah tidak berkehendak untuk menjadikan, kalau Allah berkehendak untuk tidak dijadikan buah, tidak akan. Karena semuanya yang selalu berperan tiada lain hanya Allah. Nah, disinilah kalau secara kita jangan sampai untuk menjadi lawan pelawan daripada Allah. Seandainya kita menanam, akulah sekarang bisa menanam, akulah yang bisa menanam apapun yang selama ini sekarang sudah muncul, alhamdulillah, dari keuntungan dari buahnya, keuntungan dari hasil panennya, sekarang bisa dijual, bisa mobil. Padahal itu semuanya tiada lain hanya selalu berperan hanya Allah yang telah menciptakan jadinya, hanya Allah yang telah menciptakan buahnya, hanya Allah yang telah menciptakan panennya. Semuanya selalu berperan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita untuk melakukan menjadi mangsanya atau menjadi perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus-terus bisa menjadi perlawanan Allah atau bersaing-saing dengan Allah, gak bakalan mampu. Nah, itu cerita daripada syariat. Nah, sekarang cerita daripada hakikat alladzi dzat ja'ala, telah menciptakan Allah lakum buat engkau al-ardo. Nah, ini berarti yang merasakan, yang menerima tiada lain adalah ruhaniyah kita. Nah, ini cerita antara jasmani dan ruhani. Kalau ruhaniyah kita telah menjadikan Allah ini adalah buminya, ini adalah menjadi hamparan badan ini. Badan ini menjadi hamparannya adalah ruhaniyahnya. Nah, berhubung ini badan menjadi hamparannya, apapun yang selama ini ditanam di badan kita ini, di bumi ini, bumi hakikat ini. Bumi hakikat ini wassama'a bina'a. Nah, dari langit adalah dari ruhaniyah. Ruhaniyah ibaratnya langit kudrati rodat sampai ke 7 lapis langit. Itulah menjadi payung-payung buat ruhaniyah. Buat ruhaniyah atau ruh kita di hamparan oleh tanahnya ini badan, di payungan oleh langit-langit yang itu 7 lapis yang ada dalam hati kita ini. Nah, ketika kita melakukan sesudah itu secara hakikat, wasabbina wa anzala minas sama'i,
Terus Allah Subhanahu wa taala nurunkanlah dari langit atau dari hati langit secara hakiki, wa anzala minas ma'an, maka air kehidupan itulah ma'an, itu adalah mengeluarkan keilmuan. Sesudah keilmuan sudah bertanam di dalam batin, ada yang dinamakan ilmu syariat, adapun juga dinamakan ilmu tarekat. Ada juga ada ilmu hakikat. Disitulah kemunculan di dalam hati kita, fa'akhrajah bi minas samarat. Sesudah itu kemunculan yang ditanam, al ilmu nurun fil qalbi, cahaya itu tiada lain yang selalu bertanam di dalam batin, yang selalu mengeluarkan dengan yang benar dan salah. Terus kita ini menjadi buah. Bagaimana menjadi buahnya? Nah, ilmu kita dijalankan, ilmu syariatnya tentang masalah ilmu Islam dijalankan, ilmu tarekatnya tentang perjalanan menuju Allah dijalankan, ilmu hakikatnya sudah dikenali tentang masalah mencari ke ilmu marifat sudah dijalankan. Itu kan menjadi buah-buah rezeki buat kita. Tiada lain rezeki itu yang ngonsumsi ruh itu adalah keilmuan. Nah, buat engkau semuanya ilmu tauhid ada di dalam, ilmu fikih ada di dalam, ilmu tasawuf ada dalam, ilmu hakikat ada dalam, ilmu tarekat dalam, ilmu marifat pun semuanya ada di langit-langit itu. Wa anzala minas sama. Nah, minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Makanya kita kalau sudah mendapatkan keilmuan yang ada dalam hati kita, yang selalu muncul di dalam hati kita, walaupun tentang ilmu syariat, jangan merasa sombong. Walaupun sudah mengenal tentang masalah keilmuan syariatnya, hadis dan dalil, atau berbicara sangat paretal dengan berbicara, jangan sampai Anda merasa engkau yang bisa, merasa engkau yang pintar, merasa engkau yang hafal, merasa engkau yang terlalu hafid Al-Quran. Disitulah yang dikatakan fala taj'alu lillahi andada. Nyangka jangan sampai seperti itu. Tiada lain kita bisa ngaji tanpa Allah. Apakah bisa atau enggak? Tiada lain tanpa berbicara tanpa Allah, atau bisa atau enggak? Sekarang semuanya tidak bisa. Berhubung karena semuanya tidak bisa, apapun yang selama ini aplikasikan selalu la haula wala quwata illa billah. Nah, ilmu tauhid, ilmu tasyawuf, ilmu syariat tarekatnya pun gali ke sana. Kalau sudah digali, ntar bisa muncul rezeki-rezeki. Awas, ilmu akan menjadi hijab untuk nyampe kepada Allah. Seandainya ilmu kita sudah melebihi daripada orang lain tentang ilmu syariat muhaddarah, atau tentang masalah ilmu tarekat anu dijadikan ilmu munculkan aina mukasyafa, tentang ilmu marifat munculna ujungna nyata musyahadah, jangan sampai di dalam hati kita tiada lain itu semuanya hanya ilmu Allah. Kalau kita merasa dan pintar dan merasa jago dan merasa seperti apapun, maka disitulah manusia akan terhijab dengan keilmuan. Bila mana dimasukin saran pun juga susah. Kenapa? Karena biasanya keras kepala atau mempunyai keegoan adalah keilmuannya masing-masing. Kalau sudah mempunyai keilmuannya masing-masing, ilmu akan menjadi hijab terhadap dirinya menuju ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, maka jika engkau untuk mengetahui tentang masalah ini, datanglah ke tentang guru-guru kalian yang selalu membawa kalian ke akhirat. Tiada lain, yaitu adalah mursyid dohir, atau akan didatangkan oleh Allah, itu adalah mursyid batin. Insyaallah itu sementara.
ayat penjelasan ayat 21 sampai ke ayat 22. Sementara segitu dulu, semoga ada manfaat. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, nyalakan loncengnya supaya tidak bisa selalu ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.